Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu, file dari Jeffrey Epstein tersebar di media sosial. Nah, setelah file dari Epstein dirilis, banyak orang baru mulai tersadar dan bilang, ternyata COVID-19 itu diciptakan. Jujur gue sih pengen banget teriak di depan muka mereka ya, kalau itu telat gitu. Tapi ya sudahlah, minimal sekarang mereka sedikit tersadarkan. Tapi gue mau kasih pesan satu hal, jangan sampai lu berhenti cuma di titik itu. Karena perhatian publik akan selalu diarahkan ke masa lalu oleh mereka. Sementara agenda berikutnya sedang disiapkan. Nah, pertanyaannya sekarang kan apa sih agenda elit global selanjutnya? Gue akan kasih tahu satu persatu menurut sudut pandang gue pribadi. Tapi sebelumnya kalian harus pahami dulu fundamentalnya. Bahwa dari setiap perubahan besar selalu lewat 3 tahap ini, yaitu krisis, normalisasi, dan permanen. COVID-19 itu cuma tahap 1 dan 2. Tahap ketiga sedang berjalan tanpa kalian sadar. Oke, kita langsung ke agenda pertama. Agenda pertama yaitu Digital ID. Bukan cuma KTP digital, tapi identitas tunggal layanan, yaitu BPJS, rekening, vaksin, pajak, paspor, dan lain-lain. Narasi mereka akan selalu sama dan terdengar indah. Semua ini untuk efisiensi dan keamanan. Tapi, sekali data tersebut diblokir, kalian akan ikut mati. Kenapa ini menjadi krusial? Karena kalau identitas itu adalah kunci dari semua akses, maka akses hidup kalian bisa diatur lewat sistem. Bukan oleh orang, tapi sama sistem yang berjalan otomatis. Bayangin, kalian nggak bisa nego soal itu. Serem kan? Kemudian agenda kedua. Agenda keduanya adalah integritas data. Selama ini data kalian itu terpisah. Tapi, untuk kedepannya akan disatukan. Tujuannya untuk apa? Pertama, mempercepat profiling. Yang kedua, keputusan akan lebih efisien. Dan yang ketiga, kontrol resiko yang lebih awal. Nah, masalahnya, siapa yang akan mengawasi? Selanjutnya agenda ketiga, yaitu cashless society. Ini tujuannya jelas. Pertama, cash kalian akan dikurangi sampai 0. Yang kedua, semua transaksi kalian akan dilacak. Dan yang ketiga, semua sistem pembayaran akan lebih terpusat. Good morning, citizens. Your overnight account balances have been... Itu disebutnya sebagai CBDC atau Central Bank Digital Currency. Pertanyaannya kan, bahayanya apa sih CBDC ini? Jadi kalau kalian pakai CBDC ini, mereka bisa blokir secara instan saldo kalian cuma dalam 1 kali klik. Mereka juga bisa atur tanggal kadaluarsa uang kalian. Jadi kalian dituntut harus selalu belanja. Nah, daripada uang kalian hilang sia-sia, pasti kalian akan pilih buat belanja kan? Dan selanjutnya, yang namanya privacy itu udah nggak ada. Mereka bisa pantau kalian secara real time. Bahkan mereka bisa hapus semua tabungan kalian kalau kalian nggak nurut sama mereka. Sekarang kita coba kombinasikan semua. Dari digital ID, data integritas, dan uang digital atau cashless society. Semuanya akan menjadi pengelolaan masyarakat berbasis sistem. Gue kasih tahu, kalau efisiensinya tinggi, maka margin kesalahan juga akan tinggi. Kita masuk ke agenda terakhir atau klimaksnya. 2030 itu menjadi proyek dari Global WEF atau World Economic Forum dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu 0 kelaparan, energi yang bersih, perdamaian, dan keadilan. Sebuah narasi yang sangat terdengar indah, tapi semua itu harus lewat satu sistem terpusat. Ini bukan berarti gue anti perubahan, tapi kalau semua dikendalikan dari satu pusat, tanpa transparansi, tanpa pilihan, itu bukan kemajuan, tapi itu jebakan. Ada yang masih ingat dengan slogan mereka? You will own nothing and be happy. Pertanyaan sekarang gini, kalau kalian gak punya apa-apa, berarti siapa yang bakal punya semuanya? Jawabannya,
Ya tentu para elit global itu. Ini bukan tentang percaya atau enggak, tapi agenda 2030 akan tetap jalan. Karena apa? Karena ini sudah masuk perencanaan. Proyek ini juga sudah didanai dan bahkan sudah mulai dijalankan. Pertanyaannya itu bukan ini hoax atau bukan, tapi kalian siap apa enggak? Karena yang paham lebih awal akan bisa beradaptasi, dan yang cuek bakalan telat dan nyesel di akhir seperti kasus pandemi COVID.